warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Sumairah dari kelas 10 akuntansi 4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi bekerja. Jadi yang pertama itu ada pedoman kerja. Pedoman kerja di perusahaan merupakan standar tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi pedoman ini itu seperti menjadi acuan dalam menyelesaikan proses kerja tertentu. Kondisi saat pedoman kerja dibutuhkan, yang pertama, sebelum pekerjaan dilakukan. Yang kedua, saat revisi atau perubahan langkah kerja yang berpengaruh pada lingkungan kerja. Dan yang ketiga, saat evaluasi, apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan benar. Tujuan pedoman kerja, yang pertama, menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pegawai. Yang kedua, memperjelas peran dan fungsi setiap posisi dalam organisasi. Yang ketiga, menjadi panduan dalam pekerjaan rutin. Yang keempat, melindungi dan malpraktik atau kesalahan administrasi. Yang kelima, memperlancar tugas tim atau unit kerja. Yang keenam, menghindari kegagalan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang ketujuh, menyelaraskan disiplin kerja antar pegawai. Dan yang kedelapan, menjadi dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang kedua, ada aturan kerja. Aturan kerja adalah pedoman yang mengatur hak, kewajiban, dan perilaku karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan produktif. Jadi di sini ada aturan kerja dasar, meliputi yang pertama, pengaturan waktu kerja dasar. Yang kedua, sistem absensi dan kehadiran. Yang ketiga, pengelolaan cuti dan hari libur. Tata tertib dan disiplin kerja. Yang pertama, etika dan perilaku profesional. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, penggunaan dan penjagaan fasilitas perusahaan. Dan yang keempat, pemberian sanksi atas pelanggaran. Lalu ada pentingnya aturan kerja. Pentingnya aturan kerja meliputi menjaga keteraturan dan disiplin kerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, mendukung kelancaran operasional perusahaan. Yang ketiga, ada tata kerja. Tata kerja adalah aturan, cara, atau sistem yang mengatur bagaimana suatu pekerjaan atau tugas dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tata kerja bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama, prosedur operasional standar (POS) atau Standard Operating Procedures (SOP). Yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Yang ketiga, deskripsi pekerjaan (job description). Yang keempat, alur kerja. Jadi, yang pertama itu prosedur operasional standar (POS) atau Standard Operating Procedures. Jadi, yang dimaksud kedua itu yaitu dokumen tertulis yang berisi langkah-langkah detail dalam melaksanakan suatu tugas atau proses. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja. Jadi, yang dimaksud ini yaitu dokumen yang menggambarkan susunan organisasi, pembagian tugas antar unit, serta mekanisme kerja dan hubungan antar unit. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan. Jadi yang dimaksud dengan deskripsi pekerjaan yaitu uraian mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap proses dalam organisasi. Dan yang keempat ada alur kerja. Alur kerja ini gambaran visual atau naratif mengenai urutan langkah-langkah dalam suatu proses kerja. Lalu yang keempat ada prosedur kerja. Prosedur kerja adalah langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas secara konsisten guna meningkat efisiensi dan konsistensi, mempermudah pelatihan dan pengawasan, mencegah kesalahan. Ciri-cirinya yang pertama itu jelas dan mudah dipahami. Lalu relevan dan aplikatif, dapat dievaluasi dan diperbarui, tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Contoh prosedur kerja pelayanan pelanggan. Yang pertama, menyapa pelanggan dengan ramah. Yang kedua, mendengarkan keluhan atau pertanyaan pelanggan. Yang ketiga, mencatat informasi penting. Yang keempat, memberikan solusi atau penjelasan. Yang kelima, meneruskan masalah ke pihak terkait. Yang keenam, memberi tindak lanjut. Yang ketujuh, menutup interaksi dengan sopan. Dan yang kedelapan, mencatat interaksi dalam sistem. Manfaat prosedur kerja. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja.
Yang kedua, menjamin konsistensi hasil, meningkatkan tanggung jawab dan disiplin, dan meningkatkan koordinasi dan kerja tim. Lalu di sini ada persamaan dan perbedaan pedoman, aturan, tata kerja, dan prosedur kerja. Jadi di sini ada persamaan. Yang pertama, mengatur cara bekerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan dan penyimpangan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pekerja. Yang kelima, mendukung tercapainya tujuan organisasi. Lalu di sini ada perbedaan. Perbedaan pedoman. Pedoman itu panduan umum dalam bekerja. Jadi, pedoman itu seperti petunjuk umum atau saran. Lalu yang kedua, aturan. Aturan itu perbedaannya ketentuan wajib yang harus dipatuhi. Jadi aturan ini tuh wajib diikuti. Kalau tidak diikuti, kalian kena dilanggar, kalian kena langgar. Jadi tuh seperti misal harus pakai helm kalau naik motor gitu. Lalu yang ketiga, tata kerja. Pembagian tugas dan alur kerja. Jadi tata kerja ini tuh seperti aturan main besar di suatu tempat atau kelompok. Jadi tuh ini tuh nunjukin gimana sih orang-orang atau bagian kerjasama, siapa ngapain, alurnya gimana. Jadi tuh seperti misalkan di kantor ini laporan harus dikirim ke atasan dulu ya, baru ke bagian lain. Nah seperti itu. Lalu yang keempat ini ada prosedur kerja. Prosedur kerja ini langkah-langkah teknis pelaksanaan tugas. Jadi, prosedur kerja ini tuh seperti langkah-langkah detail buat ngelakuin suatu pekerjaan dari awal sampai selesai. Biar semua orang ngelakuinnya dengan cara yang sama dan benar. Seperti misal cara bikin kopi. Yang pertama itu kan rebus air, yang kedua itu masukin kopi ke gelas, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.